Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Di sini kami tidak bermaksud sok mengajari atau sok pintar. Di sini kami cuma ingin berbagi pengalaman tentang pengelasan dan cara-cara yang mungkin bermanfaat bagi orang yang mau belajar mengelas atau para welder pemula. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar channel kami nantinya bisa berkembang dan lebih bermanfaat bagi Anda semua. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan membahas tentang pemasangan pintu lipat. Dalam pemasangan pintu lipat, mungkin kita sering mengalami ketidakcocokan antara bangunan dengan pintu yang kita buat. Mungkin selisih 1 atau 2 cm. Karena bangunan tidak mungkin rata seperti halnya kita membuat rangka pada pintu lipat tersebut. Di sini seperti halnya contoh pada saat saya memasang pintu lipat ini. Tinggi bangunan dengan pintu sudah sama. Lebar bangunan yang atas juga sudah pas. Sedangkan lebar yang bawah ternyata selisih 1 meter. Maksud kami 1 cm. Untuk itu kita perlu meratakan bangunan tersebut dengan menggunakan gerinda, circle atau keramik. Maksud kami gerinda circle keramik. Atau kita bisa juga memakai dengan cara manual, yaitu dengan cara membetel. Di sini bisa kita lihat untuk posisi figuranya sudah pas setelah kita membetel atau mengurangi lebar temboknya. Ini kita lihat sudah pas dan sudah kita masukkan. Setelah posisi figura pintu lipatnya sudah kita masukkan dan kita lihat posisinya sudah lurus dengan temboknya, maka yang harus kita lakukan adalah memberi kancingan ke tembok dan akan dilas ke figura pintu lipatnya. Salah satu saja, seperti halnya contoh di atas adalah kita bor di atas. Setelah kita bor, kita beri danabol untuk digunakan sebagai pengikat antara tembok dengan bingkai dari pintu lipatnya, agar pada waktu penyetelan nantinya kita dapat dengan mudah dan tidak berubah-ubah posisi pintu lipatnya. Setelah satu kita kancing dengan denabolnya yang dimasukkan ke tembok ke figuranya, kemudian kita lakukan pengeboran lagi atau kancingan lagi di dalamnya. Ini kita coba pakai water pass untuk mengetahui kelurusan dari pintu lipat tersebut. Ini bisa kita lihat sudah sejajar atau sudah rata, dan kita bisa melakukan pengelasan.
Di sini perlu kita mengelas atau mengancing itu gunanya agar tidak ada pergerakan apabila kita menyetel lagi di sampingnya. Paling tidak dalam pengeboran atau pemberi denabol pada setiap frame atau figura dari pintu lipat itu setiap samping itu dikasih 3, yaitu di atas, di tengah, dan di bawah. Itu yang di luar, begitu juga yang ada di dalam. Karena kenapa kita bor gini, karena kita untuk mencari besi cor yang ada di tembok kita akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita cukup memakai denabol saja. Ini yang tengah kita masukkan denabol yang kita gunakan ini berukuran denabol kunci 10 atau denabol 6 mili. Ini mungkin dari saudara-saudara sudah tahu fungsi dari denabol itu adalah pengganti dari besi cor. Apabila baut atau denabol kita kerasin, maka daya cekatnya pun akan maksimal. Denabol kalau sudah kita kerasin atau kita kencangin, nanti sudah tidak bisa terlepas karena sudah ada istilahnya mekrok di dalam. Jangan lupa like, komen, sehingga dan untuk keluar itu tidak bisa, dan ini sangat kuat untuk pengganti besi cor di dalam. Setelah samping kita selesai dalam pengancingan, maka langkah kedua dalam pengancingan adalah kita lihat ini yang di bawah, kita coba tarik ke atas karena sepertinya kurang naik, sehingga kita harus memakai ganjal. Ini kita coba posisinya membuka dan menutupnya. Kalau sudah enak, nah ini ternyata sudah pas. Tadi itu kurang naik sehingga waktu ditutup tuh nggak bisa, sehingga kita pakai ganjal batu atau kayu agar bisa naik. Ini setelah posisi yang bawah kita ganjal tadi pakai kayu, sekarang yang figur atas kita kancing terlebih dahulu. Karena ini besi cor dan bor yang kita gunakan yang biasanya itu bor drill ini rusak, sehingga kita memakai bor 10 mili. Sebenarnya ini tidak layak untuk digunakan dicor. Ini keadaan yang terpaksa karena bor 10 mili itu tidak bisa untuk bor drill, tidak ada getaran, sehingga mungkin pekerjaan pun akan menjadi lama. Tapi ini sudah terpaksa.
kita memakainya. Ini kita kasih bor dan akan kita kasih dinabol. Ini kita bor dulu semua dan kita kasih dinabol semua. Nanti kalau sudah kita masukin dinabol dan kita kerasin, kita tinggal mengelasnya. Kali ini kita menggunakan genset karena listrik di rumah 450 watt sehingga tidak mampu untuk menyalakan mesin las yang berkapasitas 900 watt. Ini kita pasang dinabolnya yang atas. Dalam memasang dinabol itu pun juga ada trik-triknya. Kami mengerjakan di sini dengan 3 kru, yaitu 1 welder dan 2 helper. Biasanya kita memasang pintu lipat ini memakan waktu kurang lebih 3-4 jam. Itu untuk satu lokal atau satu plong. Ini kita kencangkan dinabol yang sudah kita masukkan tadi menggunakan kunci T10. Yang atas ini kita kasih 1 2 3 4 5, jadi kita kasih 5 kancingan untuk pengelasannya. Karena sudah selesai, kita menyalakan gensetnya untuk mengelasnya karena listriknya tidak kuat untuk mengelas inverter 900 watt. Kenapa kita nyalakan waktu pengelasannya saja? Karena terus terang saya terasa bising dan tidak nyaman kalau waktu pemasangan itu ada suara genset, sehingga kita ngebornya saja memakai listrik rumah karena bor dan gerinda sudah cukup untuk menyalakannya dengan memakai listrik rumah yang 410 watt tadi. Ini karena yang tadi samping sudah kita kancing las dan ini posisi sudah rata, sudah sesuai, hingga yang sampingnya juga kita las. Yang sebelah luar dan yang sebelah dalamnya. Karena ini tadi sudah kita tancapkan dinabolnya dari seluruh pinggir-pinggir bangunannya. Yang samping sudah kita kasih, yang atas sudah kita kasih, kita sekarang tinggal pengelasannya. Karena yang samping tadi kita sudah mengelasnya, sekarang kita mengelasnya lagi yang di samping dalamnya. Bisa kita lihat di sini, ini kita kancing yang atasnya lagi agar posisi dari frame-nya itu nanti tidak bergeser atau bergerak. Dalam pengancingan figura atau frame yang tengah, kita harus tahu bagaimana posisinya melengkung atau tidak.
Apabila frame melengkung, maka kita perlu mengganjalnya pakai kayu agar pada waktu pengancingannya posisinya bisa lurus sehingga tidak mengganggu jalannya roda pada saat membuka dan menutup pintu. Sudah kita kancing dan sekarang kita tes. Ini juga ternyata jalannya sudah lancar, berarti posisinya sudah lurus. Ini adalah tim pengecek, ada Mas Budi dan Mas Tegar. Setelah yang tengah sudah kita kancing dengan las dan sudah kuat, kita kancing yang pinggir lagi. Setelah semuanya sudah, yang di atas dan di samping, selanjutnya kita beri bor atau penguat yang di bawah. Sama dengan halnya di atas dan di samping, kita memakai dinabol karena akar atau besi dari cornya kan tidak ada. Dalam pemberian dinabol, usahakan di luar dan di dalam itu sejajar sehingga tidak timbul kemiringan pada rel bawahnya. Karena di sini lantainya ini masih mentah alias belum ada keramiknya, maka relnya kita naikkan ke atas sekitar 3 cm untuk posisi keramiknya nanti. Apabila lantainya sudah ada keramiknya, maka kita tidak perlu menaikkan rel bawahnya. Yang seharusnya justru kita harus mengubur di dalam lantai tersebut dengan cara mengkoak keramiknya dan rel dari pintunya kita masukkan sehingga nantinya tidak akan mengganggu. Inilah genset atau generator yang kita pakai, yaitu generator yang berkemampuan 5000 watt sehingga dapat digunakan untuk mengelas. Sekarang kita sudah memasuki ke tahap akhir dalam pemasangannya. Sekarang kita membuat lubang sebagai tempat penguncian dari pintu tersebut. Dalam membuat lubang kunci, kita harus mengemalnya pada kunci yang sudah kita pasang pada daun pintunya, sehingga nanti akan bisa presisi atau lubangnya tidak berlebihan dan kuncinya bisa semaksimal mungkin pas atau presisi. Kita coba dulu kuncinya, kalau memang sudah pas baru kita lubangi yang atas. Sekarang kita pasang plat bawaan dari kuncinya agar kuncinya nanti bisa rapi dan pas. Sekarang kita coba kuncinya, kita tutup kalau kuncinya pas atau tidak. Ternyata sudah pas. Oke, sekian dulu tutorial tentang pemasangan pintu lipat dari kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami agar nantinya channel kami bisa berkembang lebih baik
dan lebih bermanfaat bagi Anda semua. Kami hanya manusia biasa, mungkin kalau ada kesalahan kami minta maaf dan kami tunggu masukan dari Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terakhir guys, dikancing lawang. Ini nih. Set. Udah, guys, menjurnya boleh.